Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedan-kedanku semuanya, jumpa lagi bersama Bang Pal Beraksi. Oke Kedan, jadi kali ini aku mau cerita sedikit ya Kedannya, tentang pengalaman aku ini ya Kedannya. Sampai saat ini ya, aku bilang Kedannya. Jadi di tanggal 1, ya lebih kurang tanggal 1 lah, lebih kurang ya, tanggal 1 Juli 2026 kami mau berobat di Paskes tingkat pertama di klinik. Nah, jadi berobatlah kami, terus Kedan klinik tidak sanggup, terus kami dirujuk ke rumah sakit yang satunya lagi. Nah, kami datanglah ke rumah sakit tersebut, terus rumah sakit tersebut memberi rujukan lagi ke rumah sakit yang lebih lanjut lagi. Kalau nggak salah ini rumah sakit terbesar yang kedua di kota Medan ya Kedan ya, kalau nggak salah. Nah, jadi Kedan kami pergilah ke rujukan ini tadi, ke rumah sakit yang besar ini. Nah, karena ini penyakitnya memang penyakit bagian objin Kedan ya, bagian objin di perempuan ya Kedan ya, di bagian rahim perempuan. Jadi Kedan pergilah kami ke rujukan tersebut. Nah, kami masuk ke rumah sakit ya, tau lah kalau udah masuk ke rumah sakit apalagi BPJS ya kan, banyak kali yang mau diselesaikan, pemeriksaan ini pemeriksaan itu. Oke lah, udah lewat kami nih Kedan, pemeriksaan itu tadi yang dari rumah sakit besar ini ya kan Kedan. Jadi Kedan pemeriksaan, tinggal ngambil kamar lah kami Kedan. Ngambil kamar ini Kedan. Nah, ini kami disuruh ngambil kamar. Terus hari ini ngambil kamar, besoknya dilakukan tindakan operasi Kedan. Sudah Kedan, pergi kami ngambil kamar, ternyata kamarnya habis Kedan, full Kedan. Oke, kita maklumi karena banyak yang sakit ya kan. Oke lah Kedan, kita ambil. Di seminggu kemudian kami ngambil jadwal lagi Kedan, ngambil jadwal lagi, terus kami ambil jadwal mau ngambil kamar lagi Kedan dari sebelumnya. Terus seminggu kemudian kami suruh ambil lagi, ternyata kamarnya masih full Kedan, tidak ada kamar, full lagi. Oke, masih sabar Kedan, masih sabar. Sudah seminggu ya Kedan ya. Terus Kedan disuruh lagi kami ngambil jadwal Kedan. Seminggu dari setelah itu kami ngambil lagi. Sudah 2 minggu ya. Sudah 2 minggu kami ngambil jadwal operasi, ngambil kamar. Ternyata kamarnya masih full Kedan, tidak ada kamar, full. Gak tahu entah macam mana modelnya. Dan di situ saya mulai marah-marah juga dengan perawat, dengan bagian rawat inap, administrasinya saya marah-marah juga, sama pusat informasi saya marah-marah juga. Oke Kedan, saya bilang seperti ini Kedan, Kak, ini bagian rawat inap, Kak, gini lah Kak, kami yang pasti-pasti aja lah, aku bilang. Kami ini kan udah seminggu, 2 minggu, udah 3 minggu kami mencari kamar, tidak ada kamarnya. Selalu jawabannya full dan full. Sekarang gini aja Kak, yang logikanya nggak mungkin pasien itu 1 hari nggak ada yang pulang. Betul ya. Dan yang kedua, apa karena kami pakai BPJS, PBI, BPJS dari pemerintah. Oke, sekarang gini Kak, yang pasti aja lah, kami ke rumah sakit ini nggak pakai biaya rupanya kemari, nggak pakai minyak kami kemari. Memang kami di sini dekat rumah kami, perjalanan 30 menit, itu pun kalau macet. Kalau nggak macet 15 menit, betul. Apa nggak ada biaya kami kemari? Apa nggak terganggu, nggak terhambat kerjaanku kayak gini, aku sebagai kepala rumah tangga?
Kami rakyat udah susah, jangan kalian susah-susahin. Udah kedan marahku sama juga seperti itu di bagian pusat informasi juga. Sampai aku bilang, Kak, kita ini yang pasti-pasti aja yang hidup ini, Kak. Sekarang aku mau yang kayak gini, Kak. Jangan kami selalu ambil jadwal terus kalian lakukan. Tetapi tidak ada kepastian kamar yang kalian sediakan untuk kami. Kalian tahu kan ini penyakit. Penyakit ini kan harus ditindak. Coba tengok dari jadwal dokter, aku bilang. Tanggal berapa itu tindakan dilakukan? Coba. Kami dapat kamar hari ini, besok dioperasi itu penyakit. Apa tunggu penyakit itu jadi ganas? Apa itu tunggu penyakit itu mengakibatkan kematian? Kalau sudah mati pasien, apa gunanya? Kenapa kayak gitu kalian coba? Ini penyakit, bukan penyakit main-main. Saya bilang seperti itu kan. Sampai entah apa-apa dijawab, banyak kali cengkunek, banyak kali alibi, entah apa-apa di alasannya. Udah kan. Terus orang rumah saya bilang, udah itu bang, udah kita aja aturannya. Ya saya pun mereda lah, oke lah, udah. Jumpa sama dokter pas mau ngambil jadwal untuk yang keempat kalinya. Saya jumpa dengan dokter, saya tanya, dok, ini kayak mana dok? Udah 3 minggu kami mencari kamar tidak ada. Jadi apa gunanya dokter kasih jadwal ini operasi, tetapi tidak ada tindakan, tidak ada kamar. Seharusnya kalau sudah dikasih kamar, sudah dikasih tindakan seperti ini, seharusnya diusahakan itu kamar untuk pasien. Coba. Jadi apa gunanya dokter kasih ini jadwal operasi? Gak ada gunanya dokter kasih. Toh kamarnya pun tidak bisa diusahakan. Coba. Saya agak apa juga kasih itu pada dokter. Terus apa dijawab dokter coba? Ya memang seperti itulah bang, harus sabar-sabar lah. Mau sampai kapan kami sabar dong? Apa sampai ganas penyakit ini? Dokter tahu sendiri, penyakit yang diderita apa seperti harus menjadi lebih ganas, harus mengakibatkan mati baru. Kalau sudah mati apa gunanya kalian tangani kalau sudah sampai mati? Itulah hebatnya rumah sakit ini. Ya baru kali ini saya dulu orang tua saya berobat di rumah sakit nomor 1 kelengkapan di Kota Medan tidak seperti ini. Begitu dokter kasih jadwal, begitu dapat kamar langsung dioperasi, begitu langsung ditindak. Tetapi rumah sakit ini sepertinya tidak seperti itu. Apakah ada permainan di rumah sakit ini? Kejam. Oke lah, sudah selesai seperti itu. Dokter ngasih jadwal lagi untuk yang keempat kalinya kedan-kedanku. Untuk yang keempat kalinya ngasih jadwal, kami datanglah kedan. Terus kami datang jam 8 pagi, udah pasti jawaban rawat inap pasti bilang nanti jam 5 sore nanti datang lagi. Nanti ditelepon, kalau nggak ada ditelepon datang lagi kan. Dengan jawaban seperti itu saya sudah pasti tahu nanti di saat kami datang jam 5 sore pasti jawabannya apa coba? Tidak ada kamar, disuruh jadwal ulang lagi. Mau sampai 1 tahun. Seperti itulah jawaban mereka. Jadwal ulang, terus jadwal ulang, terus jadwal ulang. Saat datang jam 8 pagi, disuruh datang jam 5 sore. Jam 5 sore itu aku balik marah kedan-kedan. Balik marah aku ya. Coba, siapa yang gak emosi seperti itu? Coba kedan-kedan. Karena tidak kalian posisi seperti itu. Udah hampir sebulan gak ada kamar. Logika gak? Ada apa coba? Sekarang lebih logikanya lagi, apa gunanya dokter kasih jadwal operasi? Apa gunanya dokter kasih jadwal itu? Gak ada gunanya. Karena hidup kita ini yang perlu itu yang pasti-pasti aja, bukan hanya diiming-iming macam mencalon bupati.
Diiming-iming, tau kalian diiming-iming. Awak udah dikasih jadwal operasi, hop, tanggal sekian operasi, hop, udah cepat apa? Bullshit, ngomong kosong semua. Memang tai rumah sakit ini. Iya. Jadi setelah aku marah-marah seperti itu, perawatnya pergi, meninggalkan aku dengan yang sudah emosi, pengen melampiaskan emosi gini tadi. Dia pergi, udah. Terus saya pun pergi keluar, istirahatlah kami kan. Terus apa kata orang rumahku? Apa kata biniku coba? Udah abang gak usah ikut, biar aku yang ngomong, biar aku yang minta tolong sama perawatnya. Jadi minta tolonglah orang rumahku. Macam bersujud, tahu kalian? Macam ngemis awak di sini. Hah? Mentang-mentang BPJS dari pemerintah, suka-suka kalian. Astagfirullah. Udah minta tolong dia. Apa kata perawatnya? Kak, saya bisa usahakan kakak dapat kamar di hari Sabtu. Coba kakak tanya dokternya, bisa nggak operasinya hari Minggu? Karena saya bisa kasih kamar hari Sabtu. Oke Kedan, tepat ini hari Sabtu Kedan. Hari Sabtu ini Kedan ya. Kami datang di rumah sakit ini di hari Sabtu. Kami datang, tapi belum ada jawaban sampai disuruh menunggu. Oke, kita tunggu Kedan. Gak apa-apa, ditunggu aja. Udah, kami tidak bosan menunggu karena hidup kami selalu menunggunya. Kita tunggu Kedan ya. Di hari Sabtu, apakah dapat kamar atau tidak? Karena gini Kedan, aku logika gua aja. Ini semua permainan ini, Yang diutamakan mereka adalah orang-orang yang BPJS kelas 1 mungkin ya, mungkin. Gak tahu. Karena melihat dari semuanya, masa sebulan gak dapat kamar? Logika kalian dulu. Apa gak emosi kalian kayak gitu? Cobalah. Apa tunggu mati pasien? Kalau udah mati pasien gak ada gunanya lagi. Tinggal mayat, gak ada perlu kamu apain lagi. Iya. Rumah sakit ini kan mengobati kan? Dokter tahu itu penyakit ganas, penyakit. Tapi kenapa nggak kamu usahakan kamarnya? Ini hari Sabtu ya. Kalau nggak dapat juga hari Sabtu ini, udah gawat. Ya betul. Ini nggak aku spill ini rumah sakitnya. Menjaga kode etik, oke? Tapi nanti kalau nggak ada kamarnya, udah sebulan, hampir sebulan ya, nggak dapat kamar. Ini bakalan ku spill rumah sakitnya. Mati kalian ya. Bukan 1-2 orang pasien yang tersiksa kalian buat. Selalu nggak ada kamar sebulan, dalam jangka waktu sebulan nggak ada kamar kalian sediakan dengan penyakit yang sudah ganas. Memang bajingan kalian semua. Bukan kalian nggak dibayar. Dari BPJS itu kalian makan besar. Masih kalian telantarkan orang sakit. Pokoknya ini rumah sakitnya belum kuspil. Nanti kuspil kalau nggak belum dapat kamar ya. Kalian ingat itu. Udah ngambil jadwal sama dokter ya. Dokter sudah mau melakukan tindakan operasi di hari Minggu. Biar kalian tahu, dokter nggak pernah mau melakukan tindakan di hari libur. Tetapi kami minta tolong. Gara-gara kalian nggak ngasih kamar rawat inap. Ya, ini hari Sabtu. Tepat ya di tanggal berapa ini? Hari Sabtu ini ya. Kalau nggak ada juga kamarnya, maafkan aku ya. Siapapun orangnya pasti emosi, ya. Penyakit bukan penyakit apa? Ini penyakit ganas. Penyakit ganas kalian biarkan. Sekarang logika kalian pakai ya, kalian punya pikiran, kalian sekolah tinggi-tinggi. Masyarakat bukan bodoh. Udah. Ini kalian anggap semua masyarakat bodoh.
Dokter kalau udah ngasih jadwal tindakan, kalian usahakan kamarnya, tai. Ini kalian lengah-lengahkan pula. Pokoknya kalian tunggulah ya. Ini video masih ada lanjutannya nanti. Oke, ini belum ku spill rumah sakitnya. Oke, kedan begitulah cerita aku dulu ya kedan ya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.